Selamat pagi anak-anak Ibu. Bertemu lagi dengan Ibu Novelga. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi. Sebelum itu, Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu untuk menyiapkan perlengkapan belajarnya seperti catatan, pena, dan roll untuk mempermudahkan anak-anak Ibu dalam memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Sembari Ibu menyampaikan materi, Ibu harap anak-anak Ibu memiliki catatan-catatan penting mengenai pelaku-pelaku ekonomi. Nah, apakah anak-anak Ibu masih ingat materi kita pada minggu lalu? Ya, Diana? Ya, betul sekali. Pada minggu lalu kita telah mempelajari mengenai kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi itu, Tasya? Benar sekali, Tasya. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama kegiatan produksi, yang kedua kegiatan konsumsi, yang ketiga yaitu kegiatan distribusi. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari pelaku-pelaku ekonomi. Nah, dari gambar yang telah Ibu sajikan, ini termasuk kegiatan ekonomi nggak? Iya, ini masuk dalam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang apa sih itu pelaku ekonomi berdasarkan gambar ini? Ya, Via? Tepat sekali. Pelaku ekonomi itu adalah pelaku atau orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi. Nah, pelaku ekonomi ini terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Yang kedua, ayo dihubungkan lagi dengan kegiatan kemarin. Ya, rumah tangga produsen. Yang ketiga, rumah tangga negara. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Ya, betul sekali. Nah, apa itu rumah tangga konsumen? Adalah orang yang mengkonsumsi produk dari rumah tangga produsen. Nah, jadi untuk pengertian dari rumah tangga produsen sudah terjawab dari definisi rumah tangga konsumen. Nah, apa pula itu rumah tangga negara? Rumah tangga negara adalah rumah tangga yang bertugas untuk menjaga atau mengatur agar terlaksananya kegiatan perekonomian yang lebih baik gitu. Sedangkan masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekonomi yang akan mengakibatkan kegiatan ekspor dan impor. Nah, apa sih saja peran-perannya? Rumah tangga konsumen memiliki peran untuk mengkonsumsi produk yang telah dihasilkan oleh rumah tangga produsen, menyediakan tenaga kerja, dan menyediakan bahan-bahan baku untuk rumah tangga produsen. Ya, betul sekali, rumah tangga produsen. Nah, kalau begitu, rumah tangga produsen itu apa perannya, Tasya? Ya, dia akan berperan untuk memproduksi barang. Serta rumah tangga produsen akan membutuhkan ya, tepat sekali Miftah, membutuhkan tenaga kerja. Nah, selain itu untuk rumah tangga negara, dia akan bertugas atau berperan untuk menjaga kestabilan ekonomi yang ada di Indonesia. Seperti dia akan menjaga tingkat inflasi, dia akan memungut pajak,
Dia akan mengatur tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perekonomian. Untuk masyarakat luar negeri sendiri, itu akan terjadi kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan impor adalah memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan ekspor itu berarti kita mengekspos kalau di masalah sosial media sepertinya. Kalau dalam ekonomi, ekspor itu adalah produk di dalam negeri kita keluarkan ke luar negeri. Itu namanya ekspor. Nah, di dalam perekonomian ini, dalam siklus ekonomi akan membentuk sebuah diagram yang dinamakan dengan circular flow diagram. Diagram ini akan membentuk lingkaran di mana terjadi perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Nah, untuk perekonomian 2 sektor ini melibatkan siapa saja? Ada yang tahu? Oke. Silahkan Ramadia. Betul. Melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Di mana rumah tangga konsumen akan membeli barang yang ada dikeluarkan oleh rumah tangga produsen. Sedangkan produsen akan memproduksi barang yang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hubungan timbal baliknya yaitu rumah tangga konsumen akan menyediakan bahan baku untuk rumah tangga produsen, sedangkan rumah tangga produsen membutuhkan tenaga kerja dari rumah tangga konsumen. Berbeda lagi dengan perekonomian 3 sektor. Jika itu perekonomian 3 sektor, dia akan melibatkan pemerintahan, di mana pemerintah juga berperan sebagai konsumen maupun produsen. Produsennya di sini seperti menyediakan minyak bensin seperti Pertamina, itu misalnya ya. Dan sedangkan konsumen dia akan membeli produk-produk dari rumah tangga produsen. Begitu juga dengan rumah tangga konsumen, dia akan membutuhkan rumah tangga konsumen untuk mengatur jalannya roda pemerintahan gitu, agar pemerintahan itu bisa bekerja dengan maksimal untuk mengatur kegiatan perekonomian yang baik, seperti mengatur pajak, inflasi, ekspor impor, dan menetapkan peraturan-peraturan yang bisa membuat kegiatan ekonomi yang lebih baik lagi gitu. Selanjutnya yaitu perekonomian 4 sektor ditambah dengan masyarakat luar negeri. Jika udah ada masyarakat luar negeri, itu akan mengakibatkan ekspor dan impor, dimana dengan adanya ekspor dan impor ini akan menambah devisa negara. Tentu hal ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi Indonesia, tentu salah satunya ya. Nah, mungkin sekian pembahasan materi dari Ibu. Dapat kita simpulkan bahwa dalam pelaku ekonomi ini terdapat 4 pelaku. Yang pertama rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Ya, tepat sekali, masyarakat luar negeri. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu sudah memiliki catatan tentang materi hari ini untuk kita ujikan di minggu depan. Dan untuk hari ini kita akan melakukan tes untuk menguji kemampuan anak-anak Ibu setelah Ibu jelaskan materi hari ini. Nah,
Untuk tesnya, Ibu akan membagikan link kuis kepada grup WhatsApp sehingga anak Ibu bisa akses link tersebut dan Ibu akan melihat hasil yang terbaik siapa hari ini. Jika mendapatkan yang terbaik, Ibu akan memberikan hadiah. Nah, selamat mengerjakan kuisnya, semoga berhasil. Dan sampai jumpa di minggu depan. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.